Permisi, assalamualaikum. Jadi ini adalah tangga pertama. Hal di sini. Kalau itu sih kurang pasti ya. Saya nggak bisa ceritain karena memang tempatnya serem banget ya. Seperti Tantekun, Tali Tiga, beda dari yang Apa bedanya Om Gun, Tante Kun, Tali Tiga? Dan mohon maaf, bisa dijelaskan apa itu Tante Kun, Tali Tiga? Itu ya, Tali Tiga itu pocong. Jadi kita singkat-singkat aja, tidak boleh sebutkan namanya. Kun itu kuntilanak. Jadi memang banyak sekali di sini. Bahkan ada nenek-nenek tua juga di atas tadi sudut belakang sana. Itu saya melihat. Ini saya merinding sekarang. Jadi kehidupan sejatinya adalah tempat di mana makhluk-makhluk bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Baik itu manusia, baik itu makhluk tidak kasat mata. Pada malam hari ini, saya bersama Juan akan membawa kalian untuk melihat-lihat dan memasuki ruangan gedung kosong di salah satu kota di daerah Kepulauan Riau, tepatnya di daerah Kota Batam, di daerah Batam Center, yaitu gedung BP Batam. Kami akan menelusuri seperti apa dan bagaimana keganjilan serta kehororan serta kemistisan gedung yang kosong ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bawah gedung bersama sahabat saya Juan. Dan sekarang kami sudah ingin memasuki lobi-lobi ruangan dari ruangan bawah, tangga 1, tangga 2, dan mungkin nanti kami akan memasuki ruangan di paling atas. Seperti apa janggalan dan keganjilan di tempat ini? Simak perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ju, Boy, teman. Jadi ini adalah ruangan pertama bawah. Mas Ju, bisa kita lihat sih, Mas. Ini adalah ruangan yang kosong sampai bentukannya semacam segi 4 begitu ya. Mas Ju bisa merasakan sesuatu di sini? yang aku rasakan sih daerah-daerah sana. Rasa diganggu dengan kehadiran kita. Di daerah sana itu Ya, ada. karena memang kita nggak diundang, jadi kita datang sini tiba-tiba. Ya, saya juga bisa merasakan Ada yang itu, saya ganggu. merinding. Kita bisa ke sana, Mas Ju? Coba dilihat. Ayo kita ikutin terus perjalanan sini. Ini adalah tangga pertama. Kami mau memasuki lantai atas. Permisi, assalamualaikum. Jadi ini adalah tangga pertama. Tangga pertama kami ingin menaiki lantai. Ayo. Mas Ju, bisa Mas Ju boleh cerita sedikit, ada yang Mas Ju lihat di daerah sini, Mas Ju? Nah, di sini nih lantai 1. Ini adalah lantai 1 dan kondisinya sangat-sangat kotor sekali. Ini bisa kita lihat, Mas Ju. Ini lantai 1 dan itu kosong. Di sana juga banyak sekali genangan air. Mas Ju, apa yang Mas Ju rasakan di sini, Mas Ju? Iya, Apa yang Mas Ju bisa rasakan di sini? karena memang udah lama nggak ditinggalin kan. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang tinggal di sini.
Apa Mas Ju Merinding, merasa? ya? Saya juga merinding sekali di sini. Ini benar-benar. Apa Mas Ju bisa merasakan sesuatu? Pernah terjadi hal-hal di sini? Kalau untuk itu sih kurang pasti ya. Saya nggak bisa ceritain karena memang tempatnya keren banget ya. Ada ini apa namanya? Semacam sumur. Ini bisa dilihat, saudara. Mas Ju boleh sini sebentar. Ini tadi kita masuk dari terowongan yang samping kanan. Sekarang kita masuk dari kiri ya. Dan ini, saudara, kami sekarang sedang berada di memasuki lantai 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah lantai 2-nya. Ada orang di sana. Sahabat, ada orang di lantai 2. Mas Ju. Mas Ju, kenapa kita nggak mau naik ke atas? Lantai paling atas itu orang tidur. Karena di atas ada orang, kita turun aja. Jadi kita nggak sampai ke atas. Itu Mas Ju, kenapa bisa ada orang di situ Mas Ju? Orang tahu mungkin tidur ya, lagi tidur ya. Ada orang lagi tidur tadi di atas. Bisa nggak Mas Ju? Jadi kita nggak lanjutin. Kita nggak lanjut sampai atas. Kita lihat-lihat daerah di sini aja ya. Ya. Ayo. Kita lihat sudut sini Mas Ju. Itu orang berani banget tidur di sini ya. Ini ada ruang bawah tanah sepertinya. Kayaknya parkiran tuh. Ambil parkiran gitu. Oh, ini Atau gudang itu. parkiran di bawah. Oke, sahabat RRP dimanapun berada, karena tadi di lantai 3 sepertinya kita nggak memungkinkan untuk naik terus ke lantai 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kami memutuskan untuk turun ya Mas Ju. Iya. Tadi Mas Ju ngerasain apa aja di tempat ini Mas Ju? Banyak sekali yang terjadi di sini. Apa aja itu? Ada sosok Om Gun. Apa itu? Om Gun. Om Gun itu apa itu? Bisa dijelaskan? Om Gun itu yang badannya besar. Badannya besar semacam Gun. Itu Gun itu singkatan ya, karena kita nggak boleh sebutin langsung panjang Gundurwo gitu, nggak boleh. Oh Jadi iya kita iya iya. singkatan. Saya merinding dia. Kemudian Banyak juga orang-orang yang berbadan tinggi daerah sini yang tinggal. Makanya serem kali. Tapi tadi di lantai 3 ada manusia yang lagi tidur. Orang seperti biasa. PDGJ sepertinya ya. Ya sepertinya. Makanya tuh terheran kali kenapa dia beranikan diri untuk tidur di atas sendirian. Tadi ada salah satu mungkin seorang pencari barang bekas atau mungkin seperti pencari barang-barang rongsokan yang tinggal di lantai 3 itu. Sekarang saya menanya, jadi orang yang tidur di lantai 3 di gedung sebesar ini kosong dan gelap di malam hari yang gulita ini. Ya, yang mistis itu sebenarnya ada, cuman dia nganggap dia punya Tuhan, jadi dia nggak takut dengan segala apapun. Jadi selagi kita nggak mengganggu kehidupan dunia lain, jadi kita santai saja. Mas, apa sih yang Mas rasakan di gedung kosong ini? Apa yang Mas rasakan selain ada yang tadi banyak pengunjung ataupun makhluk-makhluk astral lainnya? Ada apa aja di sini yang Mas bisa rasakan? Sepertinya ya memang tempat ini ya memang susah untuk dijelaskan karena Nggak apa-apa Mas, bisa kita, karena untuk saat ini penonton channel kita harus tahu dan mengerti bagaimana dan seperti apa situasi di tempat ini sekarang ini. Yang Mas pernah lihat di masa lalu, ada kejadian apa di sini? di kejadian masa lalu sepertinya ya banyak sekali mungkin pembunuhan di tahun 98 atau yang sudah lama-lama, hingga jadi banyak makhluk-makhluk yang tinggal sini sehingga gedung ini tidak layak untuk dipakai karena takutnya kan memakan banyak korban, takutnya
bila ini dijadikan sebuah mall. Dalam gedung ini kira-kira ada berapa ratusan atau ribuan makhluk yang Banyak ada di dalam sekali, ini? tidak bisa dihitung sebenarnya. Mereka bersemayam di satu gedung ini saya merinding sekarang. Mereka bersemayam di gedung ini. Ya, mereka bersemayam di sini karena ini memang tempat tinggal mereka dan rumah mereka. Kalau boleh tahu Mas Ju, apa yang paling menyeramkan di tempat ini? Yang menyeramkan sih buat semuanya ya tetap Om Gun lah ya, karena memang ya Om Gun tuh memang beda dari yang lain emang. Seperti Tante Kun, Tali Tiga, beda dari yang apa bedanya Om Gun, Tante Kun, Tali Tiga, dan mohon maaf bisa dijelaskan apa itu Tante Kun, Tali Tiga? ya. Tali Tiga itu pocong. Jadi kita singkat-singkat aja, tidak boleh sebutkan namanya. Kun itu kuntilanak. Ya, jadi memang banyak sekali di sini. Bahkan ada nenek-nenek tua juga di atas tadi sudut belakang sana. Itu saya melihat. Ini saya merinding sekarang. Jadi sekarang saya benar-benar merinding, sahabat RRP di mana berada. Ini benar-benar merinding karena kita posisinya sekarang ini memang benar-benar ngambilnya di malam hari ini bersama Om Ju. Om Ju, ada sedikit pertanyaan untuk Om Ju yang mungkin Om Ju bisa jawab. Bagaimana cara kita menyikapi kehidupan yang seperti ini? Kan kehidupan ini berdampingan antara manusia dan alam gaib. Bagaimana kita saling menghargai antar makhluk? ya, Versi Mas Ju. kalau untuk menghargai ya seperti sekarang, kita jangan sampai kita mengganggu kehidupan mereka. Apabila kita mengganggu, maka kita akan juga diganggu sama mereka. Dan ya, kalau memang kita mau masuk sebuah tempat gedung yang sudah tidak layak dipakai, sudah lama tidak dihuni, setidaknya kita mengucapkan salam, karena memang mereka juga punya, ibaratnya sebuah kayak kita manusia, mereka juga punya etika, sopan santunnya ada. Ini saya dari tadi merinding terus, sahabat-sahabat RRP. Apakah benar makhluk-makhluk itu mau dan bisa menampakkan diri kepada kita manusia, Mas Ju? Ya, kalau misalkan mereka menampakkan diri, mereka bisa. Apabila kita mengganggu mereka, maka mereka akan menampakkan diri. Itu dengan jelas mereka menampakkan diri apabila kita mengganggu mereka. Ya, sekarang kan kita memang tidak mengganggu mereka karena kita datang dengan baik-baik, kita mengucapkan salam. Biasanya mereka tuh terganggu tuh dengan cara seperti apa? Apa yang membuat mereka merasa terganggu dan terusik oleh kehadiran kita biasanya? Ya, biasanya ya kalau kita masuk ke rumah mereka, kita tidak mengucapkan salam, maka mereka akan mengganggu kita. Sekarang ibarat kita manusia, kita datang bertamu, kita masuk tanpa permisi, maka tuan rumahnya pasti akan marah. Begitu juga dengan mereka. Jadi sahabat-sahabat semua dimanapun berada, jika kita ingin memasuki suatu wilayah apapun itu, bukan hanya tempat-tempat yang angker, dimanapun, bahkan tempat sesama kita manusia pun kita memang harus selalu menjaga kesopanan ya. Apalagi kita memasuki ruangan-ruangan yang mistis dan angker seperti ini. Oke Mas Ju, terima kasih banyak udah nemenin saya ngeliatin ruangan kosong pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabat RRP dimanapun berada, mungkin malam ini hanya sekian yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube Ramon Ria Pucit Official di Jejak Misteri bersama saya, dan banyak lagi nanti narasumber-narasumber saya yang akan saya datangkan. Makasih banyak Mas Ju. Oke. Oke. Ayo kita pamit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.